Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dusana dan semua anak nagari Padang Sibusut yang saya hormati dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita bisa bertemu dalam tayangan video ini. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Dusana yang saya hormati, perkenalkan diri saya. Nama saya Said Al-Kudri, gelar Bagindo Rajo, anak nagari Padang Sibusut dari suku Melayu Catio. Dalam tayangan ini kita akan coba membahas sebuah peristiwa sejarah, yaitu pertempuran Kupitan di Padang Sibusut. Sebuah kisah penghadangan terhadap pasukan infanteri Belanda di lokasi celah Kupitan ini. Kisah yang sangat heroik dilakukan oleh TKR bersama 64 orang anggota PMT BPNK Putra-Putra Nagari Padang Sibusut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 dan 2 Januari 1949. Pertempuran yang banyak menimbulkan korban dari pihak Belanda. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah saya menyampaikan salam hormat kepada orang tua kita, kakak-kakak para senior saya di Nagari. Kiranya beliau-beliau nantinya berkenan meluruskan jika informasi dan penjelasan yang saya sampaikan ini salah dan kurang tepat. Saya yakin banyak Dusana kita dan Nagari Padang Sibusut yang lebih pakar dalam hal sejarah, para akademisi yang tentunya lebih kompeten untuk menulis. Saya menyadari penyampaian ini jauh dari kaidah-kaidah ilmiah, terutama terkait dengan ketersediaan data pendukung. Selanjutnya, karena yang saya jelaskan ini adalah sebuah sejarah pertempuran, saya yakin adanya istilah-istilah yang saya gunakan nanti tidak sesuai dengan istilah kemiliteran. Dalam hal ini banyak dusana saya yang berlatar belakang militer, kiranya dapat memaklumi ketidaksesuaian ini. Sebetulnya terdorong oleh amanah dari orang tua-tua kita, para pelaku sejarah yang dulu berkumpul tanggal 14 dan 15 Agustus 1989 di Pondok Siti Khadijah dalam rangka mempersiapkan sejarah perjuangan rakyat Padang Sibusut yang disampaikan kepada saya sebagai panitia seminar perjuangan rakyat Kabupaten Saulteus Junjung. Jadi rencana yang disusun oleh orang-orang tua-tua kita ini akan dibahas dalam seminar kabupaten untuk penyusun sejarah perjuangan rakyat kabupaten yang diselenggarakan tanggal 19 Agustus 1989 itu juga. Salah satu materi yang beliau susun adalah peristiwa pertempuran Kupitan di Padang Sibusut. Saya merasa bersyukur karena diberi Allah kesempatan berinteraksi langsung dengan para orang tua kita, pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam pertempuran ini. Banyak pesan, informasi, dan pesan moral serta nilai kejuangan yang dialirkan kepada kami generasi muda yang hadir saat itu. Saya masih ingat beberapa tokoh muda yang hadir waktu itu, seperti Bapak Jamhur dan Karna Edward Rashid dan juga banyak yang lainnya. Ya, waktu itu beliau masih muda, sudah 35 tahun yang lalu.
Bapak Ibu, saya merasa berdosa jika informasi tentang pertempuran Kupitan ini tidak saya teruskan ke generasi berikutnya, untuk mengingatkan bahwa orang tua-tua kita di Padang Sibusu ini dulu adalah para pejuang yang tangguh. Kita adalah bangsa pejuang. Kita adalah anak cucu dari para pejuang kemerdekaan Republik ini. Untuk mukadimah saya ucapkan demikian dulu. Marilah kita teruskan kepada substansi kisah pertempuran Kupitan ini. Saya mohon maaf kalau suara saya dalam penyampaian ini nantinya, karena sudah agak lama, biasanya lidah saya sering keluh dan kurang jelas kata-kata saya. Maklumlah, masih ada pengaruh stroke. Saya kebetulan penderita stroke. Namun informasi tentang pertempuran Kupitan ini rasanya penting untuk disampaikan, untuk saya sampaikan sebelum saya lupa. Dalam kesempatan ini kita doakan semoga arwah para pahlawan, orang tua-tua kita, para pejuang perintis kemerdekaan dan pejuang kemerdekaan yang telah mendahului kita doakan semoga beliau diterima di tempat yang baik di sisi Allah, dan pengabdiannya sebagai amal ibadah, dan beliau masuk dalam kelompok para syuhada, terutama TKR kita, anggota PMT dan anggota BPNK, putra-putra para Sibusu yang telah gugur dalam pertempuran Kupitan tanggal 1 dan 2 Januari 1949 itu. Semoga beliau juga diterima sebagai syuhada, ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Amin. Referensi dari pembahasan ini saya mengambil dari berbagai dokumen. Pertama dari Profesor Kahin dalam bukunya Khusus Sumatera Barat, dari pemberontakan ke integrasi dalam politik Indonesia. Kemudian buku seminar perjalanan PDRI yang dikeluarkan di HD 45 Sumatera Barat. Kemudian manuskrip ayahanda, ayah saya, tentang sejarah perjuangan rakyat Padang Sibusu. Saya juga melihat dari buku Somewhere in the Jungle karangan Profesor Mestika Z, dan catatan dan wawancara dengan para tokoh veteran yang tanggal 14-15 Agustus 1989 yang lalu. Inilah yang lebih banyak mewarnai penjelasan ini. Inilah para narasumber yang kita lakukan interaksi dan wawancara, baik dari pihak kabupaten yang waktu seminar di kabupaten, yaitu Letnan Salim Halimi, beliau masih hidup waktu itu, Komandan Front Arang Selatan. Kemudian Letnan Aras Tansarti, Komandan Front Batu Arang. Oh ya, Front Batu Arang itu untuk Sawal-Lunto Sijunjung terbagi dua. Front Batu Arang Utara itu Talawi, dan Front Batu Arang Selatan itu Padang Sibusu. Jadi kita ini adalah front waktu itu. Kemudian Pak Edu Samora dari TKR, Pak Hamzah Dancok dari TKR. Nah, ini tokoh-tokoh kita pejuang dari Padang Sibusu yang dalam pertemuan 14-15 Agustus beliau memberikan penjelasan yang sangat detail. Beliau Bapak Ayahanda Sudrudin Ahmad yang waktu itu wali perang Padang Sibusu, Ayahanda Amir Jamaluddin, anggota PMT kemudian dari BPNK Padang Sibusu,
Selanjutnya Bapak Haji Bijodindo, ada anggota PMT, juga PPNK Nagari Padang Sibusu. Bapak Kadirun, anggota PMT, juga PPNK Nagari Padang Sibusu. Ayahanda Haji Mukhtar Pakia Sulaiman, anggota PMT dari Laskar Hizbullah. Jadi PMT dan PPNK ini nanti kita jelaskan apa maksudnya, karena setiap anggota PMT itu biasa diambil dari PPNK atau dari Laskar. Bapak Ibu, kita mendoakan semoga beliau-beliau yang telah memberikan keterangan-keterangan ini dengan ikhlas dan bersemangat, semoga informasi dari beliau ini menjadi amal ibadah bagi beliau, karena akan bermanfaat bagi membangun karakter kejuangan dari putra-putra dan Nagari Padang Sibusu di generasi setelah beliau ini. Semoga arwah beliau diterima di tempat yang baik di sisi Allah, dan semua pengabdian beliau dijadikan sebagai amal ibadah bagi beliau. Amin. Latar belakang dari pertempuran Kupitan ini, saya ingin menjelaskan dulu keberadaan dua unsur pasukan non-TKR atau pasukan yang diambil dari rakyat yang di Sumatera Barat diberlakukan oleh Gubernur Militer Sumatera Barat. Pertama, Badan Pengawal Nagari dan Kota atau BPNK, dan kedua pasukan mobil Trans PMT di Sumatera Barat. Ini oleh Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Tengah ya. Jadi ini berlaku di Sumatera Barat tapi ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Tengah, Mr. Muhammad Rashid, dengan struktur pemerintahan yang ada waktu itu secara hierarkis disesuaikan, di mana secara pemerintahan Sumbar kala itu dipimpin oleh Gubernur Militer dan Bupati dipimpin oleh Bupati Militer dengan pangkat tituler, kemudian di bawahnya Camat Militer, dan paling bawah pemerintahan adalah Nagari dengan dipimpin oleh Wali Nagari yang waktu itu disebut Wali Perang. PPNK ada di Nagari, tugasnya menjaga keamanan Nagari, sementara PMT ada di tingkat kecamatan. Anggotanya diambil dari anggota PPNK yang terpilih atau dari Laskar yang ada, seperti Laskar Hizbullah, yaitu ada yang direkrut jadi PMT, pasukan mobil Trans. Kedua satuan ini sangat khas di Sumatera Barat dan menjalankan perannya yang sangat penting, lebih-lebih karena kekuatan tentara reguler atau TKR kita belum berjalan efektif. Ini yang ditulis oleh Profesor Mesty KZ dalam Somewhere in the Jungle, Sumatera Barat, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, untuk Nagari Padang Sibusu, Ketua WPNK kita waktu itu adalah langsung dipimpin Wali Perang, Bapak Saher Abdullah, dan selanjutnya Wali Perang digantikan oleh Bapak Segordin Ahmad. Beberapa anggota BPNK kita juga direkrut dan dilatih oleh TKR sebagai pasukan mobil Trans. PMT dan BPNK inilah nantinya yang sangat berperan dalam pertempuran Kupitan. Bapak Ibu, tidak lama berselang ini di awal dari perjanjian Renville yang dilanggar oleh Belanda. Kembali Belanda melakukan penyerangan yang lebih dikenal dengan agresi militer kedua. Di Sumatera Barat, Belanda membom Solo dengan kapal-kapal terbang. Sasaran utama dari penyerangan itu adalah Danau Singkara, karena Belanda bermaksud untuk menguasai daerah tersebut untuk mendaratkan pasukannya melalui pesawat udara. Tanggal 30 Desember Belanda bergerak menuju Sawalunto dengan menelusuri rel kereta api yang didahului dengan pasukan infanteri baret hijaunya. Belanda berhasil menembus Sawalunto setelah terjadi pertempuran sengit di Guguk Sarai. Di Guguk Sarai, Belanda mendapatkan perlawanan yang sengit sehingga harus menurunkan bala bantuan dari Solo dan pasukan lapis baja. Ini juga lah yang terjadi di Kupitan setelah itu,
Selain itu mereka juga dilindungi oleh pesawat tempur Mustang T-51. Dengan menduduki Sawah Lunto, Belanda mendapatkan akses mudah ke Sejunjung. Walaupun ini dalam perjalanannya Belanda harus mendapatkan perlawanan yang kuat, tapi satu-satunya perlawanan yang kuat ini adalah di Kupitan. Sabtu 1 Januari, kata orang-orang tua kita, ini hadiah ulang tahun untuk Belanda. 1 Januari 1949, Belanda menyerang dari Sawah Lunto dengan kekuatan besar. Cerita orang tua kita, ya kalau 10 truk lebih, sekitar 1 SSK, satu satuan setingkat kompi, dihadang oleh TKR dan PMT kita di Kupitan, dan terjadilah pertempuran Kupitan selama 2 hari. Bagaimana pertempuran ini? Sebelumnya dari manuskrip Ayahanda dan Makmur, beliau menjelaskan tanggal 31 Desember kota Sawah Lunto jatuh ke tangan Belanda tanpa rintangan dan letusan senapan. Padahal waktu itu Batalion Singaharau yang di bawah komando Kapten Zainuddin, yang terkenal di Sumatera Barat dengan Kapten Tembak, adalah termasuk batalion yang menjaga front Sawah Lunto Sejunjung. Beliau sendiri setelah peristiwa ini gugur di peristiwa 7 12 Januari 49 bersama Ketua Dewan Pertahanan Rakyat Sumatera Barat, Bapak Hatip Sulaiman. Nah, kembali ke kita, 31 Desember 48 ini Belanda masuk ke kota Sawah Lunto. Pasukan Singaharau tadi mundur, pecah 2, sebagian ke Telawi, ke front Batu Arang Utara, dan sebagian ke Padang Sibusuk, Batu Arang Selatan. Di Padang Sibusuk, pasukan ini dipimpin oleh Letnan Samsi dengan kekuatan 1 peleton. Hari pertama dalam penyerangan atau pertempuran Kupitan ini, kira-kira dan 1 SSK pasukan Belanda bergerak ke Sejunjung. Di jembatan Lasi Kupitan Padang Sibusuk, mereka dihadang oleh gerilyawan kita dengan kekuatan TKR kita, di bawah pimpinan Letnan Samsi, 23 orang. PMT kita dan PPNK bergabung dari putra-putra Padang Sibusuk. Cerita orang tua kita sekitar 64 orang. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik, bagaimana formasi penghadangan di Kupitan. Saya mencatat dari cerita Bapak Ibu bapak-bapak orang tua kita di pertemuan 15 Agustus 89 itu. Seperti ini Bapak Ibu, sketsanya. Dari arah Sawah Lunto, Moroklaban, Belanda masuk di jembatan ini, jembatan Kupitan. Di sini pasukan kita telah mempersiapkan penghadangan. Terutama yang paling penting adalah memasang 2 steling mitraliur, kalau saya tidak tahu istilah, sebenarnya sejenis senjata senapan otomatis, mitraliur, dua posisi, dan mitraliur ketiga di posisi di balik tikungan dekat lubang angin, kalau kita sekarang di Kupitan. Nah, kemudian bergabung dengan PMT kita yang menyiapkan batu-batu besar di atas bukit di sebelah kanan dari Sawah Lunto yang cukup terjal. Di lokasi inilah batu-batu besar disiapkan untuk memberi kade jalan dan membiarkan terlebih dahulu truk-truk pangkut pasukan Belanda masuk, dan mereka kemudian menggunakan batu-batu ini. Dari posisi ini juga lah PMT kita dan TKM melakukan pelemparan granat saat pertempuran. Kemudian steling ketiga disiapkan untuk penghadangan pasukan yang lolos dari jembatan.
Untuk lebih tampaknya saya mengambil peta dari Google Map. Nah, ini Bapak Ibu, tanjak sekali, tebing di sebelah kanan, sebelah kiri juga tanjak Bapak Ibu ini tebingnya. Nah, styling pertama di sini dekat tikungan sungai ini, styling kedua di dekat jembatan. Dari posisi di atas inilah pelemparan granat di batu-batu ditumpuk dan pelemparan granat dilakukan ke bawah. Styling ketiga di balik bukit ini. Ini sungai Bapak Ibu, jembatan Kupitan. Jadi cerita orang tua kita, pasukan Belanda dibiarkan dulu masuk sampai ke jauh berapa puluh meter ke buat jembatan, barulah batu-batu diterjunkan